Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Kita mulai saja ya nak ya. Oke, kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif dan kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang energi alternatif. Coba temukan 5 kata atau lebih yang berkaitan dengan energi alternatif. Di samping itu, kalian juga harus mengetahui pemanfaatan energi listrik tersebut. Sekarang carilah kata secara menurun, kemudian mendatar, dan diagonal. Yuk kita sama-sama mencarinya ya. Ada apa yang terdapat pada kotak dari kata-kata tersebut? Kita mulai. Nah, sekarang ada listrik ya nak ya. Jadi ada kata listrik dari kata-kata yang diacak. Kemudian ada apa lagi ya? Kita cari. Ada angin. Nah, jadi ada listrik, kemudian ada angin. Kemudian kita cari lagi bersama-sama, yaitu ada kata generator. Nah, jadi ada kata apa nak? Ada kata generator. Sekarang kita cari lagi yang lain, kata yang lain. Oh, ada yang menurun, yaitu kata turbin. Ya nak ya. Ada kata turbin, kemudian kita cari lagi. Ada kata apa lagi? Ada minyak. Lihat yang menurun paling pinggir sebelah kanan. Jadi ada kata minyak. Sekarang kita cari lagi nak ya. Kita cari lagi. Ada kata matahari. Lihat, ada yang menyilang. Kemudian kita cari lagi. Ada kata apakah? Ada kata air, nah, ya. Ada kata air di bawah. Kemudian kita cari lagi, yaitu ada kata PLTA. Ya nak ya. Nah, itulah kata-kata yang kita temukan bersama-sama di dalam kotak yang diacak. Baik, selanjutnya sekarang kita berlatih. Nah, kalian berlatih, pilih 5 kata atau lebih ya dari hasil yang tadi, dan sekarang kita coba jelaskan. Nomor 1, tadi ada apa? Ada listrik. Nah, listrik ini artinya adalah suatu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Jadi listrik juga bisa menjalankan mesin ya nak ya. Selain kalian sudah merasakan panas dan cahayanya atau cahayanya.
Kemudian nomor 2, tadi ada kata angin. Nah, angin adalah gerakan udara atau udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Ya nak ya. Kemudian tadi ada kata apa lagi? Ya, itu ada kata generator. Nah, generator ini artinya adalah mesin pembangkit tenaga listrik atau uap. Kemudian tadi ada kata turbin. Nah, turbin ini artinya adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya digerakkan bisa oleh air, bisa oleh uap, atau bisa oleh udara. Kemudian ada kata minyak. Nah, artinya minyak itu adalah zat cair. Nomor 5 adalah minyak. Minyak artinya adalah zat cair yang berlemak dan tidak larut dalam air, kemudian mudah terbakar dan biasanya kental ya nak ya. Kemudian tadi ada 8. Nah, sisanya yang belum dibahas adalah ada matahari. Yang kalian sudah sama-sama mengetahui bahwa matahari itu adalah benda angkasa yang berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas ya pada bumi di siang hari serta bisa menjadi sumber energi alternatif. Kemudian tadi ada kata air. Nah, air ini adalah bentuknya air ini adalah merupakan benda cair. Cairannya jernih, tidak berwarna, kemudian tidak berasa dan tidak berbau, yang diperlukan dalam kehidupan manusia dan bisa menjadi juga sumber energi alternatif. Kemudian yang ke-8 adalah PLTA. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik ya nak ya. Nah, sekarang siapa yang pernah melihat kincir air ya nak ya? Coba siapa yang pernah? Nah inilah gambarnya ya nak ya. Kalau ada di antara kalian yang belum pernah melihat kincir air, nah coba kita perhatikan. Gambar kincir air ini ada kincir, kemudian ada air di situ ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari, kita lihat lagi bahwa gerak air ini merupakan sumber energi alternatif. Nah, kita lihat, di sini ada gambar sebuah kincir yang digerakkan oleh air atau kincir air di sini. Kincir air ini diterpa oleh air, yang semakin kuat energi air, maka akan semakin besar pula energi yang dihasilkannya. Nah, ya, sekarang kita lihat gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Nah, di sini lihat pada gambar putarannya kincir yang diterpa oleh air, kemudian disambungkan. Lihat di gambar ada, di situ ada turbin yang nanti kita lihat sekarang. Gerakan turbin ini dapat menghasilkan banyak hal, di antaranya
yaitu satu, menghasilkan listrik ya nak ya. Nah, kita lihat lagi bahwa kincir digerakkan oleh air, kemudian disambungkan di situ dengan generator, menggerakkan turbin yang hasilnya adalah menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, itulah diantara gerakan turbin yang dihasilkan oleh air. Kemudian kita bahas lagi tentang pentingnya air bersih. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, kemudian hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tapi kita harus menjaga ketersediaan air itu, menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, itu merupakan termasuk sikap dari menjaga air. Kemudian kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, kalian atau kita semua harus menggunakan air yang selalu bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual, nah ini sudah beredar dan tanpa disadari mungkin kita juga sudah mengkonsumsinya. Sekarang perhatikan tanda khusus pada kemasan. Kalau kalian membeli suatu kemasan minuman, misalkan tanda yang berupa batas waktu penggunaan air ini apabila melebihi waktu, maka minuman dalam kemasan itu sudah tidak boleh digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, maka akan menyebabkan keracunan. Nah, sekarang kita lihat tanda waktu penggunaan. Nah, ini tanda waktu penggunaan. Lihat tandanya itu adalah 18.07.08. Artinya bahwa minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli atau bulan 7 tahun 2008. Ya nak ya. Jadi Bapak ulangi, lihat tanda 18.07.08 yang artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Kemudian ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Dan juga ada yang kemasan tidak lengkap yang menunjukkan waktu penggunaannya. Yuk kita lihat sekarang. Kita amati contoh yang ada. Lihat ada 18, kemudian 07, kemudian 08. Berarti kemasan ini menunjukkan hari, tanggal, kemudian bulan, dan tahun. Sedangkan lihat ada kemasan di sebelahnya, yaitu kemasan ikan di sini. Ini tertera ada 07, kemudian 08. Nah, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun ya nak ya.
Nah, sekarang kita berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Yang A, kamu perhatikan. Ini baik digunakan sebelum 12.17. Nah, ini artinya apa nih? Ya, minuman tersebut baik digunakan sebelum apa nih jadinya? Ya, sekarang yuk kita selesaikan. Bahwa minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember ini tahun 2017. Ya nak ya, kita ulangi, Bapak ulangi. Ini ada tulisan baik digunakan sebelum 12.17. 12-nya itu adalah bulan 12 yaitu bulan Desember. Kemudian 17-nya adalah tahun, yaitu tahun 2017. Sekarang kita lihat yang B ya nak ya. Yang B ini ada tertera di situ baik digunakan sebelum 24 garis miring 11 garis miring 18. Nah, minuman tersebut baik digunakan sebelum apa nih maksudnya ya nak ya? Nah, kita coba bahwa minuman tersebut adalah baik digunakan sebelum tanggal 24 November tahun 2018 ya nak ya. Nah, kemudian yang C ya, kita selesaikan lagi yang C. Tertera di situ baik digunakan sebelum 5 garis miring 19. Nah, ini maksudnya adalah minuman tersebut baik digunakan sebelum Mei tahun 2019. Jadi ada dua angka di sini. Dua macam, dua jenis 5 dan 19, berarti itu bulan dan tahun. Kemudian yang D, kita lihat nah di sini baik digunakan sebelum 17 garis miring 9 garis miring 20. Nah, ini lengkap nih nah ya. Nah, jadi maksudnya minuman tersebut ini baik digunakan sebelum apa? Kita kerjakan. Nah, hasilnya adalah kesimpulannya. Jadi minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 17 bulan 9 atau bulan September tahun 2020. Kemudian kita lanjutkan yang E. Sekarang yang E tertera di sini tertulis bahwa baik digunakan sebelum 12 garis miring 20. Nah, maksudnya minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bagian M. Nah, itu tertera baik digunakan sebelum 12 garis miring 17. Nah, maksudnya apa nih? Jika hari ini bulan Oktober, kalian perhatikan, Bapak ulangi, jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Sedangkan yang tertera
tertera di situ baik digunakan sebelum 12 garis miring 17. Kemudian jika hari ini bulan Oktober tahun 2020, jadi berapa bulan sisa waktu untuk meminum minuman tersebut? Kita lihat. Jadi jawabannya adalah sisanya 2 bulan lagi. Ya nak ya. Kemudian kita lihat bagian G. Bagian G ini tertera baik digunakan sebelum 12 garis miring 11 garis miring 18. Nah, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Kita teliti lagi. Di situ baik digunakan sebelum 12 garis miring 11 garis miring 18. Kemudian ditanyakan, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Yaitu adalah sisanya 2 hari lagi. Kemudian yang H tertera di situ baik digunakan sebelum 17 garis miring 1 garis miring 2018. Nah, dari keterangan yang di minuman itu adalah 17 garis miring 1 garis miring 2018. Kemudian jika hari ini tanggal 17 November 2017, Bapak ulangi, jika hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah sisanya adalah 2 bulan lagi. Kemudian perhatikan oleh kalian batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya makanan atau minuman yang sudah kedaluarsa. Kemudian kalian perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Ya, makanan atau minuman yang kedaluarsa ini berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kedaluarsa tidak dapat memberikan energi bagi tubuh kita, karena maksudnya sudah kedaluarsa. Nah, dari pembahasan tadi, sekarang kalian kerjakan soal-soal di bawah ini dan nanti kirimkan melalui Classroom di kelas kalian masing-masing, ya nak ya. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian kelas 3 yang Bapak banggakan. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.